Kesuksesan. Bagaimana umat manusia membandingkan diri mereka dengan yang lain adalah penyakit yang sudah begitu lama mewabah di bumi kita. Akar dari fenomena ini adalah rasa iri hati. Iri hati adalah pelajaran yang banyak membuat umat manusia menjadi sengsara akibat ketidaksadaran massal. Mengapa pelajaran ini menjadi begitu sulit? Karena umat manusia menganggap bahwa persaingan dan konflik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi iri dan membanding-bandingkan akan membuat mereka tetap berada di bawah persaingan, sehingga konflik pun tidak dapat dihindari. Sadarkah kita akan hal ini? Rasa iri hati juga kemudian menciptakan konsep kesuksesan pada matriks 3D, di mana sebuah standar akan kesuksesan tercipta ketika segelintir orang yang memiliki kekuasaan serta kekuatan melakukan publikasi besar-besaran di media massa serta media sosial. Mereka menciptakan citra bahwa kehidupan mereka yang berkelimpahan dengan kekayaan materi merupakan puncak kesuksesan bagi mereka. Hal ini diyakini menjadi sebuah kebenaran oleh orang-orang yang berada di bawah ketidaksadaran massal, di mana mereka tidak mengetahui apa yang benar-benar mereka inginkan, sehingga meniru orang lain menjadi lebih mudah daripada menjadi diri sendiri. Disinilah akhirnya persaingan terjadi. Setiap individu berlomba-lomba mengejar standar kesuksesan yang ada pada matriks 3D, di mana status sosial, tingkat pendidikan, jabatan pekerjaan, serta kekayaan materi menjadi tolak ukur. Umat manusia akhirnya banyak yang mengalami stres, depresi, serta menjadi terasing karena mereka merasa tidak mampu menyesuaikan diri dengan standar kesuksesan yang ada di masyarakat. Ilusi kesuksesan ini terus bertahan akibat umat manusia yang meyakininya sebagai kebenaran, sehingga tanpa mereka sadari, merekalah yang menciptakan standar kesuksesan tersebut secara kolektif pada matriks 3D. Sadarkah kita bahwa kita berkontribusi terhadap ilusi kesuksesan pada matriks 3D akibat keyakinan yang kita miliki sendiri? Ketika kita mengubah perspektif bahwa standar kesuksesan merupakan komedi atau omong kosong, maka konsep ini akan hancur dengan sendirinya di benak kita. Kita tidak akan lagi melekatkan diri kita dengan standar-standar tersebut, karena kita sudah memahami bahwa tidak ada yang disebut dengan kesuksesan. Masing-masing individu menjalani hidup dengan kehendak bebasnya tanpa memerlukan standar tertentu sebagai pegangan. Ketika kita menyadari hal ini, kita akan hidup dengan kebebasan, di mana kita menemukan jati diri kita yang sejati dan melakukan hal yang benar-benar harus kita lakukan dan juga yang kita sukai. Kemudian, bagaimana kita menyadari kebebasan itu sendiri? Hal pertama yang harus kita pahami bersama adalah bahwa kebebasan tidak diberikan oleh orang lain kepada diri kita, namun sebuah hal alami yang dapat kita sadari. Ketika kita tidak terikat dengan standar apapun di lingkungan sosial kita, baik itu standar kesuksesan, standar kecantikan, standar berpakaian, atau standar apapun itu, maka kita akan hidup sesuai dengan kata hati kita, di mana kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, dan kita tidak perlu menjadi orang lain agar diterima di masyarakat. Karena, untuk dapat diterima oleh orang lain, sebenarnya hal yang harus kita lakukan adalah untuk menerima diri kita sendiri terlebih dahulu. Pernahkah kita berdialog dengan diri? Sejauh mana kita sudah menerima diri kita sendiri? Apakah kita masih membandingkan diri kita dengan orang lain? Apakah kita masih merasa rendah diri dengan status sosial maupun tingkat pendidikan kita? Apakah kita malu karena tidak memiliki pasangan atau belum berkeluarga? Jika jawabannya ya, artinya kita masih berada di bawah ilusi standar sosial yang berlaku pada matriks 3D. Namun, jika kita sudah tidak terpengaruh dengan berbagai standar tersebut, artinya kita sudah mulai menerima diri kita apa adanya, di mana kita tidak memiliki ketakutan akan ketinggalan, sehingga kita hanya merasakan betapa mengalirnya hidup kita. Kesadaran ini tentu tidak terjadi secara instan. Kita harus lebih sering berdialog dengan diri dan melepaskan ketakutan yang kita anggap sebagai kenyataan. Ketakutan yang kita miliki tidaklah nyata atau hanya ilusi semata, karena hal ini hadir akibat pemrograman palsu yang selama ini tertanam di alam bawah sadar kita. Ketika kita sudah mampu melihat bagaimana begitu banyaknya ilusi yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran, maka kita akan mampu berada di tengah masyarakat
tanpa perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Sadarilah hal ini sebelum kita berinteraksi dengan orang lain, sehingga kita tidak melampiaskan ketakutan atau trauma yang kita rasakan kepada orang lain. Karena jika hal ini terjadi, kita hanya akan berkontribusi dalam mempertahankan ilusi standar kesuksesan di masyarakat. Maka, hiduplah apa adanya, sesuai dengan kata hati kita, di mana kita hidup dengan kebaikan hati, tanpa perlu menjelaskan panjang lebar mengapa kita hidup sesuai dengan kehendak bebas kita sendiri.